Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufianti dari kelas PLB 19A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda Indonesia dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam keputusan dan berikrar. Yang pertama, bertanah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda itu, bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa, fungsi adaptasi dan integrasi, fungsi kontrol sosial. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa baku. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital, miring, dan unsur kata serapan. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Unsur-unsur kalimat efektif yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kita sebagai mahasiswa perlu belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi karena kita sebagai mahasiswa adalah penerus bangsa dan harus mengetahui bahasa kita sendiri, harus mengembangkan pengetahuan kita dengan belajar bahasa Indonesia. Dengan belajar bahasa Indonesia, kita dapat mengembangkan pengetahuan kita, berkomunikasi dengan baik dan sopan, dan tidak mudah menyinggung perasaan orang lain. Cara kita agar eksistensi bahasa Indonesia merambah ke seluruh dunia yaitu kita harus menguasai bahasa kita sendiri, mengembangkan bahasa kita sendiri, karena kebanyakan sekarang orang lebih mementingkan mempelajari bahasa asing dan melupakan bahasa mereka sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan bahasa kita dan mempelajari bahasa kita dengan baik dan mengenalkan ke negara-negara lain bahasa kita dan mengembangkan bahasa kita yang dimiliki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.